Kalau seandainya baterainya tidak jadi masih yes. Seperti ini baru boleh dong. Silahkan. Oke. Kita lihat pertama itu berkaitan dengan arus listrik ya. Yang kita pakai itu adalah rangkaian seri. Jadi di bahan kita ini ada dua model ya, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu bola lampunya disusun sejajar ya, seperti pada gambar. Pada gambar halaman 8.7. Bisa hadap ini bu, jadi remote dari kamera. Oh iya. Sepertinya ini tidak terlalu lurus. Oke. Jadi pertama kita rangkai dulu yang seri dulu, nanti baru kita buat yang paralel. Jadi yang pertama kita hubungkan dulu. Oke, di situ ada baterai sebagai sumber tegangan. Kemudian ada bola lampu. Di sini bola lampu yang kita gunakan itu ada dua buah ya. Oke, dua. Lalu kemudian kalau di percobaan kita itu akan disambungkan dengan kabel ya. Tapi memang kalau yang alat peraga seperti ini itu kurang lurus. Kalau alat peraga seperti ini dia langsung saja tidak menggunakan kabel. Terus kemudian dengan avometer. Avometer itu untuk mengukur tegangan, tapi di sini kita tidak punya avometer. Jadi jika tidak tersedia avometer, kita cukup melihat apakah nyala lampu itu sudah cukup membuktikan bahwa arus itu mengalir. Oke. Lalu kemudian rangkaikan halaman 5 ya. Rangkaikan seperti pada gambar. Kalau tidak kelihatan ya, apakah saya harus join dengan HP juga? Biar sebentar. Ini rangkaian seri. Biar lebih dekat. Kalau ini rangkaian paralel. Dua bola. Oke. Oke, saya sudah masuk lagi dengan HP. Semoga tidak story. Bu Elika bisa dengar suara saya? Sorry. Bu Elika bisa dengar suara saya? Oke, saya pakai HP biar bisa. Sebentar. Jauhkan lagi suara. Oke. Oke, di sini kita percobaannya ada di halaman 8.6. Itu percobaan tentang arus dan tegangan listrik. Oke, nah di situ percobaannya adalah menjelaskan aliran arus dalam rangkaian listrik. Menjelaskan aliran arus dalam rangkaian listrik. Kita akan membuat ada rangkaian listrik seri dan ada namanya rangkaian listrik paralel. Oke. Nah, yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan pada sebuah rangkaian. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada baterai. Di sini kalau di modul itu baterai 3 buah, tetapi kita karena pakai model rangkaian seperti ini, itu cukup hanya
hanya satu buah saja rangkaiannya. Oke, kemudian kabel penjepit tidak lagi kita gunakan karena sudah modelnya seperti ini. Oke, kemudian bola lampu kita pakai untuk seri itu ada 2 buah ya. Sorry. Oke, baik. Nah, di sini kita juga pakai bola lampu, ada 2 bola lampu. Kemudian ada baterainya cukup 1 untuk setiap rangkaian. Lalu kemudian avometer, tetapi kalau seandainya tidak ada avometer, yang kita cukup melihat kalau lampunya menyala, artinya ada arus yang mengalir. Lalu kemudian ada dudukan baterai 3 buah, langsung saja di sini. Nah, untuk cara kerjanya adalah susun baterai, susun baterai seperti pada gambar. Jadi ini baterainya. Ini sepertinya dia agak dia harus begini ya. Susun baterai seperti pada gambar. Lalu kemudian perhatikan kutub positif dan negatifnya. Lalu kemudian susun rangkaian juga. Dan jadi rangkaiannya ada baterai, kemudian ada lampu. Kalau rangkaian seri kan dia sejajar ya rangkaiannya. Bola lampu pertama, bola lampu kedua. Rangkaian seri itu harusnya mengalir dari kutub positif ke negatif. Jadi kalau seandainya ada satu bola lampu yang tidak ada, maka rangkaiannya tidak bisa menyala karena terhubung antara positif dan negatifnya. Kemudian avometer, tapi kalau tidak ada berarti kita tidak menggunakan avometer. Lalu kemudian ada saklar untuk menghubungkan. Oke, selanjutnya setelah sudah dipasang kita coba hidupkan. Oke, silakan dihidupkan Pak. Artinya mohon boleh yang seri dulu. Oke, lampunya bagaimana ketika kita hidupkan? Nyalanya terang, tidak menyala, atau nyalanya redup? Lebih redup ya. Agak redup nyalanya ada tapi sedikit sekali karena seri ya. Oke, mungkin langsung sambil mencatat saja Pak. Jadi boleh ditulis biar sebentar jangan lupa. Di grup di sini siapa? Jangan lupa diri. Pak Herman juga bisa sambil mencatat. Buatkan tabel seperti tabel aritmetik 1. Ada bahan-bahan, kemudian lampu menyala atau tidak. Ada bahan, kemudian lampunya menyala tidak. Kemudian selain bahan mungkin ada di situ perlakuannya. Selain bahan ada satu kolom yang Bapak Ibu, teman-teman buat kolom perlakuan. Nanti kita akan membuat perlakuan. Misalnya kita pasang pertama seperti ini, kemudian sebentar nanti baterainya kita tukar. Untuk membuktikan apakah benar arus itu mengalir ini positif ke negatif, atau kita bisa juga tukar baterainya negatif ke positif, kira-kira lampunya menyala atau tidak. Jadi ada kolom bahan, kemudian ada kolom perlakuan, baru kemudian ada reaksi
reaksi lampu ya. Oke. Nanti misalnya kita lepas satu, pertama kita pasang seperti ini. Oke, pasang seperti ini, bagaimana reaksi lampu. Kemudian nanti baterainya kita tukar, bagaimana reaksi lampu. Lalu kemudian atau lampu satunya kita lepas, bagaimana reaksi lampu kedua. Perlakuan boleh, kolom perlakuan. Lalu kemudian lampu, kolom lampu menyala atau tidak. Lalu ada beri keterangan. Lampu nanti ada menyala tidak. Lampu ada dua, sorry. Ini ada menyala, terus kemudian tidak. Oke, jadi ada bahan, kemudian perlakuan. Ini bahan, kemudian ada satu kolom namanya perlakuan, kemudian kolom ketiga lampu itu dibagi biasa menyala ya. coba ya. Saya dulu potong ngomong sudah dalam Yang konduktornya dari saya Pak. Ini ditulis keterangan. Bahan itu ada baterai, kemudian ada bola lampu. Baterainya yang 1,5 volt ya. Gimana ya? Bahan lampu sama ini papan rangkaian. Lalu ada kolom keterangan juga ya. Nanti bisa kita tulis menyala terang, menyala redup, itu di bagian kolom keterangan. Perlakuan nanti pertama kita rangkaikan secara normal seperti ini. Ada bentuk positif dan negatif. Dirangkai seperti ini, itu adalah perlakuan pertama. Nanti kemudian perlakuan kedua, posisi baterai ditukar, negatif ke positif ditukar. Bagaimana lampunya, apakah menyala terang atau menyala redup atau tidak menyala. Kemudian nanti perlakuan ketiga, lampu pertama kita lepas, bagaimana lampu kedua, menyala atau tidak. Lalu nanti perlakuan keempatnya, lampu kedua kita lepas, bagaimana lampu pertama.
pasang, bola atas kita buka. Oke, dihidupkan. Hidupkan dan menyala ya. Menyalanya tadi belum kita tulis, menyalanya terang atau redup dari sebelumnya. Yang perlakuan ketiga. Terang juga ya. Berarti cepat menyala dan terang. Ini perlakuan ketiga itu. Iya, perlakuan keempat. Tadi perlakuan ketiga kan kita lepas bola lampu pertama, kita pasang bola lampu kedua. Perlakuan keempat kita pasang bola lampu kedua, kita lepas bola lampu pertama. Berarti dia terang. Kalau kedua yang nyala. Iya. Nyala, keterangannya adalah nyala terang ya. Kalau dia nyala berarti arusnya tetap mengalir ya. Walaupun satu bola lampu tidak ada atau kita anggap putus, tetap arusnya mengalir. Nah, itu adalah kelebihan dari rangkaian paralel. Satu rangkaian dengan rangkaian yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Arusnya tetap mengalir dari kutub positif ke negatif. Sedangkan kalau untuk rangkaian seri, kalau satu bola lampu itu putus atau kita tidak pasang, maka arusnya tidak dapat mengalir sehingga lampu yang lain itu tidak menyala. Sekarang sudah perlakuan keempat sudah? Sudah. Punya Pak Herman juga sudah 4 ya. Oke, seperti itu untuk percobaan rangkaian seri paralel. Oke. Sebenarnya kalau di modul kita itu kita harus menambahkan jumlah baterai ya. Tapi kalau rangkaian ini tidak bisa kita tambahkan jumlah baterai seperti itu. Dia tidak tinggi. Iya. Tidak bisa. Oke, kalau begitu untuk pertanyaannya, dari hasil pengamatan Anda, jelaskan pengertian arus listrik dan tegangan. Nanti bisa dijelaskan sendiri ya. Lalu kemudian mengapa percobaan satu baterai disusun secara seri? Jelaskan hubungan antara arus listrik dan tegangan. Oke, atau bisa juga untuk nomor kedua itu jelaskan rangkaian secara seri dan rangkaian secara paralel. Lalu pertanyaan nomor 4, tentukan mana yang lebih tahan lama, menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel. Mengapa demikian?